Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di sini saya Vista Pujiani akan menjelaskan tentang asbabun nuzul dan asbabul wurud. Oke, yang pertama kita membahas tentang asbabun nuzul. Asbabun nuzul ini berasal dari kata bahasa Arab yang berbentuk idhofah dari kata asbab dan nuzul. Asbabun nuzul berarti sebab-sebab yang melatar belakangi turunnya sesuatu. Nah, ungkapan asbabun nuzul ini dikhususkan untuk dipergunakan dalam menyatakan sebab-sebab turunnya Al-Quran. Seperti yang disampaikan oleh Az-Zarqani bahwa yang menyatakan bahwa asbabun nuzul adalah hal khusus atau sesuatu yang terjadi serta berhubungan dengan turunnya Al-Quran, yang mana berfungsi sebagai penjelas hukum pada saat peristiwa itu terjadi. Oke, selanjutnya kita bahas tentang redaksi dan makna ungkapan asbab an-nuzul. Ungkapan-ungkapan yang digunakan para sahabat untuk menunjukkan turunnya Al-Quran tidaklah selamanya sama. Nah, ungkapan-ungkapan tersebut secara garis besar dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu yang pertama sarih atau jelas, kemudian yang kedua muhtamilah atau masih kemungkinan atau belum pasti. Nah, yang dimaksud dengan sarih adalah ungkapan riwayat sarih diungkapkan secara jelas, yaitu dengan ditunjukkannya asbabun nuzul dengan indikasi menggunakan lafadz atau pendahuluan. Contohnya, sebab turun ayat ini adalah bla 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 bla. Atau contoh lainnya, telah terjadi bla 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 bla, maka turunlah ayat ini bla 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 bla. Begitu. Kemudian yang kedua, muhtamilah. Yang dimaksud dengan muhtamilah tersebut adalah ungkapan. Muhtamilah adalah ungkapan dalam riwayat yang belum dipastikan asbab an-nuzulnya. Mengapa? Karena masih terdapat keraguan. Contohnya, bla 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 bla, ayat ini diturunkan berkenaan dengan bla 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 bla. Atau contoh lainnya, saya kira ayat ini diturunkan berkenaan dengan bla 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 bla. Begitulah penjelasan dari sarih dan muhtamilah. Selanjutnya, urgensi dan kegunaan asbab an-nuzul. Asbab an-nuzul mempunyai arti penting dalam menafsirkan Al-Quran. Seseorang tidak akan mencapai pengertian yang baik dalam memahami riwayat asbab an-nuzul suatu ayat. Nah, fungsi dari asbab an-nuzul tersebut antara lain yang pertama, mengetahui hikmah dan rahasia diundangkannya suatu hukum dan perhatian syara terhadap kepentingan umum tanpa membedakan etnik, jenis kelamin, dan agama. Kemudian yang kedua, mengetahui asbab an-nuzul membantu memberikan kejelasan terhadap beberapa ayat. Materi yang kedua yaitu asbabul wurud. Yang dimaksud dengan ilmu asbabul wurud al-hadis adalah ilmu pengetahuan yang menerangkan sebab lahirnya hadis. Tentu saja asbabul wurud ini mengandung faidah. Nah, faidah-faidah mengetahui asbabul wurud ini antara lain yaitu yang pertama, untuk menolong, memahami, dan menafsirkan al-hadis. Kemudian yang kedua, untuk mengambil kandungan isinya yang memerlukan dalil yang mentahsiskannya. Yang ketiga, untuk mengetahui hikmah-hikmah ketetapan syariat atau hukum. Dan kemudian yang terakhir, untuk mentahsiskan hukum bagi orang yang berpedoman pada kaidah usulul fikhi.
Kemudian macam-macam asbabul wurud. Dikeluarkannya suatu hadis tentu ada yang melatar belakangnya. Nah, peristiwa yang melatar belakangi munculnya hadis ada dua, yaitu yang pertama asbabul wurud al-has, yaitu peristiwa yang terjadi menjelang turunnya suatu hadis. Kemudian yang kedua asbab wurud al-alam, yaitu semua peristiwa yang dapat dicakup hukum atau kandungannya oleh hadis, baik peristiwa itu terjadi sebelum maupun sesudah turunnya ayat itu. Adapun patokan kaidah yang dipakai oleh para mayoritas ulama dalam asbab al-wurud adalah yang pertama yang menjadi patokan adalah dalam memahami teks. Yang menjadi patokan dalam memahami teks adalah keumuman lafadz, bukan sebab khusus. Kemudian yang kedua yang menjadi patokannya adalah sebab khusus, bukan keumuman lafadz. Selanjutnya mari kita bahas tentang cara-cara mengetahui sebab-sebab lainnya dari hadis. Ya, cara mengetahui sebab-sebab munculnya hadis hanya dengan jalan riwayatnya saja. Mengapa? Karena tidak ada jalan bagi logika. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebab-sebab lahirnya hadis itu ada yang sudah tercantum di dalam hadis itu sendiri, dan ada pula yang tidak tercantum di dalam hadis itu sendiri, melainkan tercantum pada hadis lainnya. Baiklah teman-teman, itu adalah penjelasan singkat dari saya tentang asbabun nuzul dan asbabul wurud. Ya, kesimpulan dari penjelasan saya yaitu asbab an-nuzul adalah kejadian atau peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran dalam rangka menjawab, menjelaskan, dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dari kejadian tersebut. Dan asbabun nuzul ini mempunyai arti yang sangat penting dalam menafsirkan Al-Quran. Kemudian asbab al-wurud adalah kasus yang dibicarakan oleh suatu hadis pada waktu kasus tersebut terjadi. Nah, kedudukan asbab al-wurud ini bagi hadis itu sama dengan kedudukannya asbabun nuzul terhadap Al-Quran. Ya baik teman-teman, inilah penjelasan singkat dan sederhana dari saya. Atas semua kesalahan saya mohon maaf, dan saya berharap kalian tidak hanya mendengarkan penjelasan dari saya, tapi kalian juga mencari sumber-sumber yang lebih terpercaya lainnya. Oke, sekian. Terima kasih.